Oke, di sini kan dikasih tahu ya, suatu medan listrik ya, berarti medan listrik adalah E ya, dalam ruang bebas atau free space. Berarti ini dia merambat tanpa ada halangan ya, tanpa ada medium. Ruang hampa dia merambat aja semua. Yaitu 50 cos 10 pangkat 8 T plus beta X AY topi. Nah, ini kita lihat ya, E itu kan vektor. Nah, berarti ini adalah arah ya, arah medan siapa? Listriknya. Ya. Coba sekarang saya mau tanya pendapatnya Morel. Halo Morel. Halo Pak. Ya. Coba Morel kasih pendapat. Menurut kamu ya, arah medan listrik sama arah rambat itu sama atau beda ya? Silakan Morel jawab iya atau tidak itu aja. Sama nggak arah medan listrik sama arah rambatnya? Ya, Morel gimana? Atau yang lain mungkin siapa? Gabriela? Sama Pak sepertinya menurut saya. Sama, Citami. Coba lihat ya. Iya Pak. Tadi kan saya gambar di sini ya. Ini adalah sumbu ya. Ini adalah E. Tegak lurus nggak sih Pak? Kenapa? Tegak lurus bukan? Ya, jadi sebentar ya saya gambar dulu ya. Ini adalah Z. Nah, medan listriknya itu dia berubah-ubah kan. Ini berubah-ubah. Tapi merambatnya kemana? Merambatnya kemana? Z. Karena Z Z-nya kan. Pak. Jadi arah E itu tidak sama dengan Z ya, tegak lurus tadi. Betul, tegak lurus. Jadi arah getarannya itu atas bawah ya. Atas bawah ini. Ini arah getarannya. Arah getar sementara merambatnya itu kalau misalnya digambar ini itu arahnya ke arah Z. Ya. Jadi jangan terkecoh di sini. Oke? Bisa diikuti? Oke Pak, paham Pak. Ya. Bisa Pak. Nah, kita diminta untuk mencari arah perambatan gelombang. Nah, ingat tadi arah perambatan itu kita lihat dari kan ini ya, ada gini kan, A, misalkan gini ya, E sama dengan A cos gitu ya, omega T plus minus beta Z gitu ya. Nah, arah rambatan itu dilihat dari tanda plus minus di sini. Ya. Jadi kalau masih ingat ya. Nah, kita lihat bahwa berdasarkan arah tandanya, kita ini kan tandanya positif. Ya. Tandanya positif nih. Nah, berarti omega T tambah beta Z ya, ini tandanya positif ya. Kita dapat menyatakan bahwa gelombang tersebut merambat ke arah negatif. Negatif dari siapa? Dari ini. Apa namanya? Ayetopi. Ya, di sini misalkan sini ya. Negatif dari ayetopi. Hal ini dikonfirmasi pada bagian C. Nanti kita lihat ya di bagian C. Pokoknya dia merambat ke arah negatif aja. Ya. Arah negatif ini kalau misalnya positif berarti gelombangnya itu merambat ke sana. Nah, gitu ya, ke sana arah rambatannya. Kemudian yang kedua, hitung B-nya. B-nya tadi adalah bilangan gelombang ya. Bilangan gelombang dan waktu yang dibutuhkan untuk merambat pada jarak lambda per 2. Berarti ini waktu yang dibutuhkan untuk setengah gelombang ya, karena satu gelombang itu kan lambda. Ini setengah gelombang berarti ini waktunya adalah T periode per 2 ya. Nah, kita cari. Nah, gimana cara carinya? Ini dengan mudah kita lihat begini aja. Pada ruang bebas atau free space, maka gelombang elektromagnetik itu akan bergerak dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan cahaya. Ya. Kecepatan cahaya berapa? C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ya. Dalam 1 detik menempuh 3 kali 10 pangkat 8. 300 juta meter per detik adalah kecepatan cahaya. Nah, jadi beta tadi kan sama dengan omega per C. Ya. Omega tinggal dimasukin. Omega dari mana? Ini kan ya. Dari gambar ini kan 10 pangkat 8 itu adalah omega ya. Ini adalah omega.
Jadi beta sama dengan omega per C. Jadi 10 pangkat 8 dibagi dengan 3 kali 10 pangkat 8, 1/3. Berarti di sini betanya adalah 0,33 radian per meter. Oke. Kemudian waktu yang dibutuhkan dan waktu yang dibutuhkan untuk merambat pada jarak lambda per 2. Oke. Nah, di sini kita caranya gimana? Nah, kita lihat jika T itu adalah periode gelombang, ya, maka dibutuhkan T detik untuk mencapai jarak lambda, ya, dengan kecepatan C, sehingga lambda per 2 ya dapat ditempuh adalah ya berarti T per 2 aja kan. Periode dibagi 2, berarti setengah dari T. T itu kan gini ya. T tadi kalau dilihat yang dari di atas itu kan kita punya rumus begini, 2V per omega ya. Jadi di sini T per 2 sama dengan setengahnya kita keluarkan ya. Ini T-nya 2V per omega. Nah, kemudian omeganya kita tahu ya, 10 pangkat 8. V-nya 3,14 ya. Jadi kita bisa hitung waktu yang dibutuhkan untuk setengah gelombang ya. Ini untuk lambda per 2 ya adalah 31,42 nanosekon. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang C ya. Sketsa gelombang pada T sama dengan 0, kemudian T per 4 dan periode per 4 ya. Kemudian periode per 2. Nah, ini yang bagian C. Ini kita gimana caranya? Nah, tadi kan kita sudah punya persamaan gelombang ya di atas ini. Ini saya copy dulu deh. Ya, ini jadi kita copy aja. Ini ya, ini saya bawa ke bawah dulu. Nah, ini kan persamaan umum gelombangnya. Ya, yang ini. Saya taruh di sini aja deh. Nah, ini ya. Ini persamaan umum gelombangnya. Ups, bentar. Ini ya, ini persamaan umum gelombangnya. Ya, kita tinggal masukkan aja. Berarti kalau T-nya sama dengan 0, berarti kan ini jadi 0 ya. 0 ya, T-nya 0, berarti kan jadi BX ya, jadi 50 cos beta X gitu ya. Oke, sampai sini bisa diikuti? Joshua? Joshua Halomuan? Bisa, Pak. Bisa, oke, thank you. Kemudian untuk waktunya adalah periode per 4. Jadi kalian tinggal ganti-ganti aja, ganti-ganti dari nilai dari si T kecil ini. Ya, kita ganti-ganti. T sama dengan 0, T sama dengan T besar per 4, habis itu T sama dengan T besar per 2. Gitu ya. Kita ganti-ganti aja. Nah, jadi nanti kalau sudah dimasukkan ke dalam, ya, omega itu kan, T itu kan sama dengan 2V per omega. Jadi kalian gantilah apa namanya, si T-nya 2V per omega, terus ini ada per 4 ya. Kita ganti aja, jadi dapat seperti ini. Ini dapat untuk yang T besar per 4, ini untuk yang dapat T besar per 2. Gitu. Untuk sampai di bagian sini, ya, apa ada pertanyaan? Luis? Amos? Ada pertanyaan? Luis, Amos? Enggak, Pak. Enggak. Oke. Kemudian kita mau plot sekarang. Kita mau menggambar ya. Menggambar gelombang untuk T sama dengan, berarti kan EY sama dengan 50 cos BX gitu ya. Nah, cara gambarnya gimana? Cara gambarnya gini aja. Nah, medan listrik ya, EY ya. EY itu adalah medan listrik ke sumbu Y saat T sama dengan 0 ya. Kemudian T per 4 dan T per 2 diplot terhadap sumbu X. Jadi ini kita anggap dia merambat ke sumbu X gitu ya. Seperti pada gambar ya, kayak ini gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, sekarang titik P ya, titik P
titik P pada gelombang, berarti yang ini ya, titik P, bergerak sepanjang sumbu minus AX. Oh, sorry, bentar. Ini ya, sebentar. Titik P pada gelombang bergerak sepanjang sumbu A minus AX topi. Ya, jadi tadi kan gelombangnya tuh omega T plus ya, beta X gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat dia merambat ke arah sumbu X negatif ya. Makanya dia merambatnya ke sana. Ya, minus X ya. Nah, kemudian ketika waktu berubah, jadi dia tuh geser ke kiri ya. Makanya ini kalian bisa lihat ini P-nya awalnya di tengah ya, kemudian dia bergerak ke kiri, nah ini bergerak lagi ke kiri. Gitu. Ya. Kemudian ini menunjukkan bahwa gelombang merambat ke arah sumbu AX topi negatif. Jadi tadi yang di atas mungkin ada kesalahan sedikit ya. Nah, ini jadi tadi yang saya jelaskan di awal, AY topi itu adalah arah dari getarannya siapa? Medan listriknya ya. Dia getarannya arah Y. Jadi ini adalah arah Y-nya gitu, ya. Kemudian arah rambatnya dari mana? Lihat dari bagian dalam ini. Ya. Ini kan omega T plus beta X. Nah, berarti dia merambat ke arah sumbu negatif dari X. Gitu ya. Makanya di bawah kita dapat gambar gini. Nah, ini adalah Y ya. Medan listriknya berubah terhadap waktu arah sumbu Y, jadi dia bergerak medan listriknya atas bawah, sementara gelombangnya merambat ke arah minus X negatif. Oke, sampai sini gimana? Ada pertanyaan? EY sama dengan 50 cos beta X. Pak, saya bingung cara gambar dari persamaan ini ke sini gimana? Oke, coba saya jelaskan ya. Kalian coba buat dulu sumbu. Ini ya. Nah, sumbu gini deh. Oke, sudah. Ini kan arah Y ya, kemudian arah X. Nah, gitu ya. Coba sekarang lihat. Di titik tengah-tengah itu nilai X-nya berapa? Sari? Tengah-tengah di sini. Nilai X-nya sama dengan berapa? Halo, Sari? X-nya sama dengan berapa nih? Tengah-tengah sini? Izin menjawab, Pak. Ya, Gabriel. Silakan. 0,0 ya, Pak? X-nya 0 ya? Iya, Pak. X-nya 0, Pak. Ya. Di tengah-tengah ini X sama dengan, kalau kita masukin ini 0 ya, berarti berapa nilai Y-nya? 50 cos 50. 50 cos. Iya, Pak. cos 0 berapa? 1, Pak. 1. 1 kali 50? 50, Pak. Oke, makanya kalau gitu dia, kalau X-nya bernilai 0, maka Y-nya bernilai 50, Pak. 50, betul. Nah, kemudian ketika ini kan setengah gelombang ya. Kalau dari sini ke sini kan setengah gelombang ya. Ya. Kalau dari sini ke sini kan satu gelombang. Ya, satu gelombang. Lebarnya itu satu gelombang, ini setengah gelombang. Ya. Nah, kalau satu gelombang itu kan berarti kan 360 derajat ya. Berarti sama dengan 2V ya. Sementara kalau di sini itu sama dengan V ya. V. Atau bisa juga ini X-nya berarti sama dengan lambda per 2 ya. Jadi kalau di sini kita lihat ya, di sini misalkan saya buat ini adalah minus lambda per 2. Jadi kan tinggal masukin aja. EY sama dengan 50 cos beta kalikan dengan lambda per 2. Beta tadi berapa? 2V per apa tadi beta? Bentar. 2V per lambda ya. 2V per lambda.
Beta itu kan sama dengan 2 V per lambda, berarti sama dengan 50 cos 2 V per lambda dikalikan dengan lambda per 2 gitu kan ya. Berarti ini lambdanya coret gitu kan ya. 2-nya coret. Nah, cos V berarti cos berapa? 180 derajat. Berapa cos 180 derajat? Nah, Pak. 1, Pak. Min 1. Min 1, berarti 50 Min kali satu. min 1, berarti sama dengan minus 50. Minus 50. Makanya di sini kita bisa lihat pada saat nilainya V per 2, ini minus ya, sorry ya, harusnya minus ini ya, minus. Nah, berarti di sini harusnya dia nilainya adalah minus 50. Misalkan ini minus 50. Jadi dia di titik sini. Tuh, makanya kalau digambari gelombangnya jadi begini. Nah, jadinya yang ini. Gitu. Oke, bisa dipahami? Herlanto gimana, Herlanto? Masih bisa diikuti, Pak. Oke. Joseph, Nababan? Halo, Pak. Ya, gimana Joseph? Sampai saat ini sih masih mengerti, Pak. Oke. Kita ada kuliah lagi jam hari apa ya? Hari Rabu sama hari? Selasa sama Rabu kita, Pak. Oh, Selasa sama Rabu ya. Oke. Bisa nggak hari Jumat? Kalian ada waktu nggak hari Jumat ya? Jumat jam berapa, Pak? Bebas. Pagi lah kalau mau. Biar kita bahas lanjutannya. Karena kalau nggak dijelasin detail nanti kalian akan kebingungan nanti. Jam 9 ke jam 10 kosong nggak kalian? Kayaknya sih kosong sih, Pak. Tapi nggak tahu yang ada LK. Oke, kalau gitu gini ya. Nanti kita bahas lebih detail di grup. Tapi saya rencanakan hari Jumat jam 9 ke jam 10 kita Zoom meeting lagi ya. Nanti saya akan coba bahas yang selanjutnya. Biar detailnya kalian bisa paham lah. Begitu ya. Jadi untuk sekarang cukup dulu. Materinya sampai segini dulu. Nanti coba tolong diulangi lagi, dipahami biar pelan-pelan ngerti. Ya, itu aja dari saya untuk saat ini. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ada? Nugraha? Johan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Andreas. Mau bertanya soal yang tadi tabel panjang gelombang itu, Pak. Oh ya. Silakan. Jadi kan, Pak, yang di gelombang microwave kan, Pak, itu kan dari yang sedikit di bawahnya microwave, Pak, yang gelombang WiFi, Pak. Radio, gelombang radio. Gelombang antara radio sama microwave, Pak, yang dia khusus untuk yang WiFi, Pak. Oh ini satellite communication ini. Iya, Pak. Nah, Itu masuk kan gelombang microwave ya? Iya. Jadi Pak, kan ada yang gelombang 2,4 GHz sama yang gelombang 5 GHz, Pak. Jadi Pak, kenapa ya Pak antenanya WiFi yang gelombangnya 5 GHz lebih pendek daripada yang 2,4, Pak? Oh, ya. Ini maksudnya yang 2G, 3G gitu ya? Maksudnya? Soal frekuensinya itu sih, Pak. Oh, frekuensinya. Oke. Jadi intinya gini, siapa Andreas? Sebenarnya kan device pemancar ya, ataupun dalam hal ini kita sebutnya antena, transmitter ya. Itu kan fungsinya untuk memancarkan gelombang elektromagnetik. Gitu. Nah, kemudian kenapa dimensinya lebih panjang, lebih pendek? Itu sudah ada hitungannya. Jadi
ada kaitan antara panjang gelombang panjang antena dengan frekuensi yang dihasilkan. Gitu. Itu ada hitungannya khusus. Makanya kalau panjang gelombangnya panjang antenanya segini, maka frekuensi yang dihasilkan adalah segini. Gitu. Singkatnya begitu, Andreas. Baru Pak yang soal apa Pak, di range-nya yang cahaya yang terlihat Pak, yang di Ya. gelombang untuk cahaya yang terlihat. Jadi itu Pak, mata itu sama cara kerjanya dengan cara kerja antena gitu Pak? Gini, saya sebutnya sensor ya. Jadi antena itu kan ada dua ya, antena pemancar sama antena penerima. Ya, kalau pemancar kita sebut sebagai transmitter, penerima kita sebut sebagai receiver, ya, antena receiver. Nah, dua-duanya sensor. Gitu. Kemudian mata manusia itu juga kita bisa kategorikan sensor, tapi dia sensor organik, ya, maksudnya terbuat dari sel sensornya. Nah, mata itu kan punya, mungkin kalau kamu lihat anatomi mata ya, di bagian belakang itu kan ada sel-sel untuk menangkap cahaya ya. Nah, itulah sensor-sensor yang berfungsi untuk menangkap cahaya. Nah, kemampuan dari sensor mata itu hanya bisa untuk melihat rentang frekuensi 10⁵ sampai 10⁻⁶ GHz. Nah, gelombang elektromagnetik yang berada pada rentang ini itu yang kita sebut sebagai cahaya tampak, yaitu cahaya pelangi, Meiji-ku Hibiniu gitu. Oke Pak. Gitu, seperti itu. Nah, bisa nggak Pak kita ngelihat gelombang infrared dengan mata? Jawabannya nggak bisa, karena keterbatasan sensor. Gitu, sensor mata kita. Bisa nggak kita lihat X-ray? Nggak bisa, karena sama juga keterbatasan sensor mata kita. Nah, ini akan merepotkan juga ya kalau misalnya mata kita terlalu banyak lihat. Misalkan kayak pernah lihat ini nggak film Superman? Superman itu kan bisa ngelihat di gedung sebelah orang lagi ngapain kan? Artinya matanya bisa nembus ini ya, nembus tembok gitu kan ya. Oh, berarti matanya matanya si Superman itu bisa jadi satu dia mengeluarkan X-ray, habis itu mantulin lagi ke matanya jadi bisa lihat ya. Yang kedua, matanya Superman itu bisa menangkap sinar X-ray gitu. Gitu. Paham, Oh Andreas? Ada pertanyaan lagi? Oke Pak, udah paham Pak. Ya. Kalau tertarik di bidang seperti ini nanti boleh lanjut S2-nya di bidang telekomunikasi ya. Itu sekarang bidang ini sangat berkembang ya. Kita di Indonesia masih 4G ya, ada juga yang sebagian sudah 4,5 ya, 4,5 G. Di beberapa negara maju, misalnya kayak Jepang, itu sudah menerapkan 5G ya. Nah, sudah dipakai di sana, transmisi data lebih cepat ya. Jadi kira-kira bisa sampai 10 kali lebih cepat dari 4G ya. Jadi kalian bisa bayangin sekarang kita misalkan download musik ya, segitu cepatnya. Ini kalau dengan 5G bisa 10 kali, bahkan saya kurang pasti ya klaimnya berapa kali lebih cepat gitu ya, tapi yang jelas lebih dari 10 kali itu. Minimal 10 kali. Nah, sekarang lagi berkembang juga teknologi 6G ya. 6G gitu. Itu lebih cepat lagi. Gitu. Jadi transfer data sangat cepat. Jadi silakan nanti Andreas kalau mau lanjut sekolah S2-nya ngambil bidang telekomunikasi, nanti banyak bicara masalah ini. Oke, ada lagi teman-teman yang lain? Ada? Sari ada? Herlanto? Halo Pak, Yohan, silakan Yohan. untuk rekornya ini di apa ya Pak? Dipublis. Ya, nanti saya kasih ya linknya di CIS. Oh. Baik, terima kasih Pak. Ya, ada lagi yang lain? Amos, Luis, cukup?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti saya anggap cukup ya. Ini biar jangan banyak-banyak nanti kalian mabuk malah nggak ada yang masuk ke pikiran ya. Saya rasa cukup dulu. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi ya. Saya rencanakan hari Jumat jam 9 ke jam 10. Kalau ada yang nggak bisa tolong ini ya, konfirmasi di grup WhatsApp ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Selamat apa nih? Selamat sore. Terima kasih, Pak. Sore, Pak. Terima kasih, Pak.